ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Sekarang kita membahas tentang apa ya, kawan? At-taqlidul a'ma, ya? Belum? Sudah? Taklid buta. La taruddul haq. Jangan menolak kebenaran tuh. Ya, judulnya la taruddul haq. Janganlah menolak kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata penulis rahimahullah, laqad arsalallahu ar-rusula lin-nas wa amarahum bid-da'wati ila ibadatillahi wa tauhidih. Walakin aktsara al-umam kadzdaba ar-rusul wa raddu al-haqq وردوا الحق الذي دعوا إليه وهو التوحيد فكان عاقبتهم الدمار. Iya, kata penulis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul, ya, utusan Allah kepada manusia, dan para rasul itu menyuruh manusia, menyuruh mereka untuk berdakwah kepada Allah menyuruh kepada para rasul untuk berdakwah, mengajak manusia kepada beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah, menyerahkan seluruh ibadah hanya untuk Allah. Akan tetapi kebanyakan dari umat-umat para rasul itu mereka mendustakan para rasul dan menolak kebenaran yang disampaikan kepada mereka, itu tauhid. Mereka menolak tauhid. Maka akibat buruk dari penolakan itu adalah kebinasaan, kehancuran. Ini ya ikhwan, memang benar ya ikhwani bahwa apa yang disampaikan dalam penulis kisah dalam Al-Quran Al-Karim, kisah para anbiya, seperti kisahnya Nabi Nuh alaihissalam dengan umatnya, kisahnya Nabi Hud alaihissalam dengan kaum Ad, begitu pula Nabi Saleh alaihissalam dengan kaumnya, yaitu siapa? Kaum Thamud. Dan juga Nabi Lut alaihissalam dengan kaumnya, kaum di kota Sadum, dan juga Nabi Shu'aib di Madian. Itu semua hak beritanya dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Azza wa Jalla membinasakan mereka, umatnya para rasul itu, karena mereka menolak kebenaran, menolak dakwanya para nabi, menolak dakwanya rasul mereka. Itulah ya ikhwan, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nahl 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang mana para rasul itu berkata agar kalian beribadah kepada Allah dan jauhilah berhala. Maka di antara umat para rasul itu ada yang mendapatkan hidayah dan ada lagi yang berhak mendapatkan kesesatan. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihat bagaimana akibat buruk orang-orang yang mendustakan, itu diazab oleh Allah. Pelajaran penting dari
Ayat itu jamaah sekalian, itu pelajaran buat kita umat Nabi Muhammad SAW. Jika kita ingin kebahagiaan dunia akhirat, maka kita harus mengikuti Rasul. Kita harus melakukan sebab utama, yaitu beriman dan beramal saleh. Beriman dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan kita beramal saleh, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki atau perempuan, dan dia mukmin, maka sungguh-sungguh kami akan beri kepada dia kebahagiaan di dunia dan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan di akhirat, yaitu apa? Syurga. Jadi Allah Azza wa Jalla menjadikan semua kebaikan dunia akhirat itu ada sebabnya, ya. Untuk mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dunia akhirat, harus kita meniti sebabnya. Dan sebab itu sudah jelas, yaitu beriman dan beramal saleh, mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi larangannya, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW setelah mengerjakan yang wajib, ya, dan berakidah sebagaimana keyakinan Nabi Muhammad SAW. Jangan kita menolak sedikit pun apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jangan dengan hati atau dengan lisan atau dengan perbuatan. Jangan menolak, terimalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena yang disampaikan Rasulullah adalah al-haq. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak berbicara dari hawa nafsunya, tapi yang dia sampaikan adalah dari wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibrin. Kama qala al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas. Batrul haqq raddul haqq wa ghamtun nas ihtiqarun. Fa'ala hadha la yajuzu lil mu'min an yarudda al-haqq wan nasiha hatta la yatashabba bil ghufar wa hatta la yaqa fil kibr alladhi yumna sahibuhu dukhul al-jannah. Fal hikmatu dhalatul mu'min aynama wajadaha iltaqataha. Yang kedua, kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat semut kesombongan. Di sini menunjukkan, ya kawan, bahwa kesombongan itu, sombong itu adalah dosa besar. Karena Nabi mengancam di sini dengan kalimat la yadkhul al-jannah, tidak akan masuk surga. Nah, ini ya. Kemudian makna bahwa sombong itu adalah batarul haq. Batarul haq itu raddul haq, menolak kebenaran yang datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtari. Kebenaran dari Rabbmu, maka janganlah engkau sekali-kali menjadi orang yang ragu. Kemudian termasuk kesombongan adalah ghamtun nas, meremehkan manusia. Meremehkan manusia, meremehkan para nabi, meremehkan para sahabat, meremehkan para ulama yang menyampaikan al-haq. Itu sombong, ya.
Sebabul wurud daripada hadis ini. Bukan, apa namanya? Sahabat tanya. Ketika Nabi menyampaikan ini, maka sahabat tanya, "Ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasan wa na'luhu hasan. Adzalika minal kibr?" Ya Rasulullah, seorang di antara kita ingin bajunya itu bagus dan sandalnya bagus. Apakah itu termasuk sombong ya Rasulullah? Setelah itu Nabi mengatakan, "Al-kibru baturul haqq wa ghamtun nas." Bahwa sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Artinya kalau seorang memakai baju mahal, ya, jangankan bajunya, kaos singletnya itu harganya 8 juta. Wah, larangan ya. 8 juta. Ya. Oh, dari apa itu bahannya itu? Dan menurut saya mubazir ya. Beli yang biasa saja lah. Harga 150 itu sudah enak sudah, ya kan? Ngapain 8 juta ya? Ada lagi sandal. Sandal kalau terlalu mahal 3 juta. Di mana antum menyembunyikan itu? Kalau ke masjid sulit. Diintip sama orang, diincar, wah ikut TGN sandal itu, ya kan? Gak khusyuk sudah sholat. Allahu Akbar. Suwenir imamnya dalam hatinya. Loh kenapa? Ya itu karena sandalnya harganya 3 juta. Kelarangan ya. Pakai sandal jepit aja kalau ke masjid. Ya, supaya khusyuk sholatnya. Gak apa-apa beli sandal 3 juta, beli sepatu 15 juta, gak masalah. Itu. Iya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Kemudian, maka seorang mukmin jangan menolak kebenaran. Jangan menolak nasihat. Supaya tidak menyerupai orang kafir, karena orang kafir itu menolak al-haq. Dan supaya tidak terjerumus ke dalam kesombongan, yang mana pelaku kesombongan ini terhalang dari masuk surga. Hikmah itu kebenaran, adalah sesuatu yang hilang dari orang mukmin, yang ditemukan orang mukmin. Di mana dia dapati, dia ambil. Iya. Bahkan dia senang kalau dinasihati. Tapi ya ikhwan, nasihat itu ada dua ya ikhwan. Ada nasihat yang dianjurkan, yaitu berdua, di WA, SMS, atau telepon, atau ngomong langsung. Iya. Tapi kalau memberi nasihat di depan umum, teriak-teriak di depan umum seperti demo, nah itu bukan nasihat namanya, itu ta'yir itu namanya, itu menghina itu. Kata siapa? Imam Syafi'i, ada di diwan Imam Syafi'i. Ya, janganlah kau menasihati aku di depan umum, sebab itu bukan nasihat, itu adalah penghinaan. Saya teriak-teriak di depan umum, itu bukan nasihat, itu penghinaan. Jika kau ingin menasihati aku, nasihatilah, temui aku, kita berdua. Nah itu ya. Rahimallahu imra'an dalla ala akhta'i. Semoga Allah merahmati seorang yang menunjuki kesalahanku. Laki dan perempuan itu harus menerima kebenaran. Jika diberi nasihat Quran dan hadis, terima. Jangan marah. Itu ya. Kemudian, walihada yajibu qabulul haqq min ayyi insanin kan. Oleh karena itu wajib menerima kebenaran dari manapun. Ya, dari manusia manapun. Hatta minasyaitan.
walaupun dari syaitan. Loh, apa ada dalilnya bahwa pernah sahabat diajari sama syaitan? Ini dalilnya. Dibawakan dalilnya di sini. Faja'ahu sariqun liyasriqa. Datang seorang pencuri mau mencuri yang ada di Baitul Mal. Ya, waktu itu yang jaga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada 3 sahabat yang saya lihat di tafsir Ibnu Katsir ketika menceritakan riwayat ini. Yang kedua sahabat, lupa saya, yang 2 sahabat ya. Nah ya, jadi peristiwanya itu sahabat ini menjaga Baitul Mal. Disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam-malam datang pencuri. Ketika pertama kali mencuri, ditangkap sama Abu Hurairah. Dia mengatakan, tolonglah bebaskan saya butuh makan, saya lapar. Dibebaskan sama Abu Hurairah. Besoknya datang lagi, mencuri lagi. Minta maaf lagi, tertangkap. Minta maaf lagi. Dibebaskan lagi. Nah, yang ketiga, kata Abu Hurairah ini, lihat. Faja'ala as-sariqu yarjuhu yashku wad-dha'fa wa tarak. Ini sampai 3 kali, maka Abu Hurairah mengatakan, la arfa'annaka ila Rasulillah. Saya akan laporkan kamu kepada Rasulullah. Karena sudah 3 kali kamu mencuri. Apa kata maling itu? Da'ni, bebaskan saya. Fa inni u'allimuka ayat minal Qur'an. Saya akan ajari kamu 1 ayat dalam Al-Qur'an. Ini maling gitu ya, kawan. Maling mengajari ayat dalam Al-Qur'an. Idza qara'taha, jika kamu membaca ayat itu, ya, la yaqrabuka syaitan hatta isbih. Ini jika kamu membaca ayat kursi itu, ayat itu dalam 1 malam, maka syaitan tidak akan mendekatimu sampai subuh. Qala mahya, apa itu? Kata Abu Hurairah, ayat al-kursi. Kata pencuri itu, ayat kursi. Fatarakah, maka ditinggalkan. Dalam satu riwayat, sahabat yang lain itu ada riwayat seperti ini. Ketika tertangkap itu pencuri, sahabat itu tanya, jinni am insi? Kamu jin apa manusia? Kata maling itu, jinni, jin. Coba sini tanganmu, katanya. Mana tanganmu? Subhanallah ya kawan. Terus tangannya dipegang gini sama sahabat itu. Fa idza yaduhu yada kalbin. Tangannya jin itu mirip seperti tangan anjing. Itulah sahabat ya, nggak takut sama jin. Kalau antum gimana ya, kalau itu ada tanya, kamu jin apa manusia? Jin. Ya apa kira-kira itu? Nah itu, dipegang tangannya mirip seperti anjing. Itu ya. Ya sama, dia mengajari ayat kursi. Maka paginya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atadri man takallam? Sebenarnya riwayatnya lebih lengkapnya pada malam pertama dan kedua. Abu Hurairah itu sudah cerita sama Rasulullah. Dan Rasulullah menyatakan akan datang lagi itu. Saya tisahibu, akan datang lagi temanmu itu. Begitu kata Rasulullah. Maka ketika dilaporkan yang ketiga kalinya dia diajari ayat kursi, maka Nabi Rasulullah berkata, atadri man takallam? Tahukah kamu siapa yang berbicara itu ya Abu Hurairah? Innahu syaitan, yani jin. Sadaqaka wa huwa kadzub. Saat itu dia jujur. Sebenarnya dia itu pembohong. Tapi kadang pembohong itu pada saat kepepet dia jujur, betul gak? Iya, karena kepepet sudah. Maling itu ya kawan, kalau ditanya sama polisi, kamu berapa kali mencuri?
Baru sekali Pak katanya. Langsung sama polisi diperlihatkan itu namanya penjalin. Set. Berapa kali? Nah, baru kepepet sudah. Ya sudah Pak, 5 kali. Baru ngaku dia 5 kali atau 20 kali sudah. Ya, jadi pencuri itu, pembohong itu kadang dia jujur. Begitu pula maling. Setan ini, jin, dia kadang itu jujur pada saat kepepet. Saya pernah tanyakan masalah ini kepada Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Syekh, ada riwayat ini dan juga ulama kita kayak Syekh Al-Albani itu menulis dalam buku, saya dapati di kitab Silsilah Sahihah, itu menukil perkataan Said Qutb. Bagaimana nih Syekh? Ya itu sesuai dengan hadis ini Abu Hurairah ini. Tapi bukan berarti kamu jadikan syaitan itu jadi gurumu. Nah, penting ini ya Pak. Ini perlu dikaji tanda petik. Jadi memang kebenaran bisa diterima dari mana saja. Tapi jangan kamu jadikan syaitan itu sebagai gurumu. Karena dia akan jujur pada saat tertentu saja. Selebihnya dia berbohong. Begitu ya Pak. Ini sebagai bantahan terhadap sebagian orang yang mengatakan begini. Kita ambil Kita ambil ilmu dari mana saja, apa dia bilang? Ambil baiknya, terus buang buruknya. Pertanyaannya, itu tahukah mana yang buruk, mana yang baik? Kadang dia tidak tahu. Misalnya ada seorang belajar sama Dajjal misalnya, ya, yang bernama Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani Al-Hindi Ad-Dajjal. Itu yang ngaku sebagai nabi itu loh. Anda tahu ya, tokoh Ahmadiyah itu yang ngaku sebagai nabi. Ketika seorang duduk bersama orang-orang Ahmadiyah, bisakah dia membedakan mana yang hak, mana yang batil dari orang Ahmadiyah kalau dia orang awam? Gak bisa. Gak bisa. Yang bisa membedakan yang hak dan yang batil dari ucapannya orang Ahmadiyah siapa? Ulama. Ulama. Maka orang awam jangan belajar kecuali dengan orang yang terpercaya. Keyakinan, akidahnya, manhajnya, ya. Jangan belajar sama setiap orang. Yang penting kondang dan lucu. Ya, ilmu agama ini bukan lucu-lucuan. Jangan dijadikan tuntunan jadi tontonan, sedangkan tontonan jadi tuntunan. Nah, apalagi itu sudah. Antum kasih contoh kayak apa? Antum kasih contoh lah, banyak itu ya. Tontonan jadi tuntunan, sedangkan tuntunan yang hak menjadi apa? Tontonan. Kenapa? Karena sekarang ini banyak orang menyampaikan kebenaran, ya, tapi dibungkus dengan lawakan, lucu-lucuan, tertawa terbahak-bahak, sampai sudah karu-karuan sudah, ya. Nasallahu salamatul afiyah. Seolah-olah belajar ilmu agama itu seperti melihat lawak. Iya. Kalau ditanya jamaah yang hadir bagaimana tadi? Lucu Pak, lucu. Mengenai jawaban. Lah terus hasilnya apa? Ya lucu, mengenai hasil. Nah, ini kan tidak benar ya. Kata Muhammad bin Sirin, seorang tabi'i, inna hadzal ilm huwa ad-din. Handuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini adalah ilmu agama ini adalah bagian daripada agama Islam. Maka lihat dengan siapa kalian belajar.
Berapa banyak ada orang yang dulunya konsisten di atas sunnah menjadi meninggalkan sunnah dan bahkan nasallahu salamatal afiyah. Saya baru tahu ada mantan salafi itu menjadi syiah. Apa nggak ngeri? Ada orang salafi kemudian dia berpindah ke takfiri. Setelah jadi takfiri syiah, mati dalam keadaan syiah. Saya baru tahu itu. Bahkan ada yang murtad, kayak Abdullah Al-Qasimi, murtad, mantan ulama. Ya, itu jamaah sekalian. Kenapa? Karena teman. Salah pilih teman. Kata para ulama, as-sahib huwa as-sahib. Teman itu bisa menarik. Ya, kawan. Maka hati-hati ya, kawan. Dunia ini sebentar. Jangan salah pilih teman. Jangan salah pilih teman. Bahkan ada mantan salafi jadi peminum khamr. Setiap weekend mabuk dia. Pernah ngaji salaf. Ada jenggotnya juga sedikit. Nasallallahu alaihi. Hati-hati ya. Jangan meremehkan teman yang buruk. Berteman dengan sesama anggota pengajian, baik offline maupun online. Kalau saya di Facebook itu banyak berteman dengan ulama. Shalih Fauzan, Syekh Shalih Al Fauzan, Syekh Abdul Razak. Banyak. Hampir tiap hari kita mendengarkan kajian dari para ulama lewat Facebook itu. Kalau ada teman-teman yang memfitnah, blok. Langsung saya blok. Yang mengajak dinasihati baik-baik, gak terima nih. Blok. Masih banyak yang lain yang ahli sunnah yang mau kita ajak berteman. Karena bikin ngerimu ya apa? Ngerecoki. Kita orang sampaikan yang hak gak diterima sama dia, marah-marah dia. Ngancam-ngancam dia. Lu coret aja. Iya, ngabisin waktu kalau baca komentar mereka. Kok begini. Wah, sudah. Habis waktu. Kemudian dikatakan oleh penulis di sini ya, kawan, aqidatul muslim. Ini sebagai pembahasan terakhir di kitab ini ya, Firqatun Najiyah. Keyakinan seorang muslim, in kana tabi'u Ahmadin mutawahiban fa ana al-muqir bi annani wahabi. Masya Allah, ini siapa yang mengatakan? Syekh Mullah Imran. Ya, Mullah Imran. Jika mengikuti Nabi Muhammad yang nama lainnya adalah Ahmad, ya kan? Ismuhu Ahmad. Jika mengikuti Nabi Muhammad dituduh Wahabi, maka saya mengakui bahwa saya Wahabi. Ini kata Syekh ini di buku ini ya. Beliau mencontoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dituduh apa sih? Aduh, lali aku. Ya, dia itu kan mencintai Ahlul Bait. Ya, dan juga mencintai para sahabat. Semuanya dicintai. Maka ada yang nuduh-nuduh Imam Syafi'i, disampaikan sampai kepada Amirul Mukminin waktu itu, sampai Imam Syafi'i hampir dihukum di Baghdad. Begitu ya. Anfi asy-syarika 'anil ilahi. Saya meniadakan, menolak sekutu, tandingan bagi Allah. Falaisa li rabbun siwal mutafarridil wahhabi. Maka tidak ada bagiku Rabb ya, yang menciptakan alam semesta dan yang memiliki dan mengatur alam semesta, siwal mutafarridi, kecuali dia itu adalah satu-satunya yang berhak disembah, dan dia memiliki nama Al-Wahhab. Al-Wahhab itu nama Allah yang maha memberi. Laqibatun turja wala wathanun
la qubbatun turja wala wathanun wala qabrun lahu sababun minal asbabi. Ya, itu tidak ada kubah. Kubah itu biasa dibangun di atas kuburannya orang-orang sufi. Tidak ada kubah dari mayat yang diharapkan. Wala wathan, dan tidak pula berhala, dan tidak pula kubrun, mayat yang di dalamnya ada mayat yang memiliki sebab-sebab yang bisa mengabulkan, bisa memberikan kebaikan. Tidak ada. Apa itu? Kubahnya kuburan atau berhala atau mayat itu sendiri tidak bisa menjadi sebab kita mendapatkan kebaikan dunia akhirat, dan tidak bisa kita dijauhkan dari keburukan dunia akhirat. Yang bisa itu siapa? Allah. Yang bisa memberikan kebaikan dunia akhirat dan dijauhkan dari segala keburukan dunia akhirat hanya Allah. Maka kita minta hanya kepada Allah. Kalla, maka tidak bisa dengan berhala-berhala itu. Wala hajar, tidak pula batu. Wala syajar, dan tidak pula pohon. Wala ain. Ain di sini maksudnya adalah mata air, sumur yang biasa dipakai untuk tabarruk dan untuk berobat menurut keyakinan orang-orang sufi. Ya, itu tidak bisa dijadikan sebagai sebab untuk mendapatkan kesembuhan atau keberkahan. Wala nusubun minal ansab, tidak pula berhala dari berhala-berhala, tidak bisa. Jadi berhala, kemudian jimat, pohon, batu, dan kuburan, patung, itu tidak bisa dijadikan sebagai apa? Sebab kebahagiaan dunia akhirat. Aidan walastu mu'alliqan li tamimah. Begitu pula aku tidak bergantung kepada jimat au halqah, atau kepada gelang yang diyakini oleh orang musyrikin bisa menyembuhkan penyakit. Au wada'ah itu sejenis jimat ya, yang dikalungkan di leher hewan ternak. Au nab, atau gigi taringnya hewan serigala atau macan yang dikalungkan di lehernya anak-anak supaya terhindar dari penyakit mata yang dengki. Nah, kita tidak melakukan itu semua liraja'i naf'in, untuk mendapatkan manfaat dunia akhirat, au lidafi'i baliyah, atau untuk menolak bencana. Ya, tidak bisa itu semua. Allah yanfa'uni, hanya Allah yang bisa memberi manfaat kepadaku. Maka berdoalah kepada Allah saja. Yadfa'u ma bi, dan juga Allah saja yang bisa menolak keburukan yang akan turun, atau hanya Allah yang bisa mengangkat musibah yang sudah turun. Walibtida, dan kami, yakni aku, berlepas diri dari segala bid'ah, wa kullu amrin muhdatsin, dan dari segala perkara yang dikarang-karang, fiddin, dalam agama Islam, yungkiruhu ulul albab, yang mana semua bid'ah itu diingkari oleh para ulama yang memiliki akal yang sehat. Arju bi anni la uqaribuhu wa la ardahu dina, aku berharap agar aku tidak mendekati bid'ah itu, dan aku tidak ridha ya bid'ah itu sebagai agamaku. Wa huwa ghairu shawab, dan bid'ah itu tidak benar. Wa a'udzu min jahmiyah anha atat bi khilafi kulli muawwilin murtabin. Aku berlindung pada Allah dari bid'ahnya Jahmiyah, yaitu kelompok yang mengingkari bahwa Allah di atas langit, di atas arsy. Mereka mengatakan bahwa Allah di mana-mana zatnya. Yang adat itu menentang, orang-orang Jahmiyah itu yang menentang kebenaran. Bi khilafi kulli muawwilin
murtabin. Iya, dengan penentangan dan termasuk semua orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah itu, aku berlindung pada Allah dari mereka itu semua. Murtab, yang mana orang-orang yang mentakwil itu orang-orang yang ragu dalam berkeyakinan. Kemudian al-istiwa'u fa in habasani qudwatun fihi maqalus sadatil anjam. Wal istiwa' yaitu bahwa Allah Maha tinggi di atas arsy. Fa inna hasbi qudwah fihi maqalus sadatil anjam. Sesungguhnya cukup bagiku keteladanan di dalam masalah ini, yaitu bahwa Allah jauh di atas arsy. Maqalus sadatil anjam, perkataan dari para tokoh ulama yang mulia, yaitu Asy-Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i, wa Malik dan Imam Malik, wa Abi Hanifah dan Imam Abu Hanifah, wa Ibn Hanbal dan Imam Ahmad bin Hanbal. At-taqiyul awwab, orang-orang yang bertakwa dan yang senantiasa kembali untuk taat kepada Allah. Wa bi asrina man jaa mu'taqidan bihi, dan juga para ulama yang ada di zaman kami yang datang dengan membawa keyakinan yang benar itu, ya, yaitu keyakinannya para imam madhab tadi itu, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Sahu alaihi mujassimun wahabi. Oh bukan. Jadi maksudnya di zaman kami ada orang-orang yang datang dengan membawa keyakinan. Mereka berteriak-teriak terhadap keyakinan kami yang hak itu. Mereka menuduh kami mujassim. Mereka menuduh bahwa salafi itu mujassim, menjisimkan Allah. Padahal tidak. Kita menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan Quran dan Sunnah, dan tidak menyerupakan dengan makhluk. Itu dituduh sama orang Jahmiyah bahwa itu adalah keyakinan mujassimah, yaitu menjisimkan Allah. Itu tuduhan palsu dari mereka dan dituduh sebagai Wahabi. Ja'al hadithu bi hurbatil Islam, telah datang hadis tentang asingnya Islam ini. Falyabkil muhibbu li hurbatil ahbabi, hendaklah dia menangisi dengan sedikitnya orang-orang yang dicintai karena Allah. Wallahu yahmina, Allah melindungi kita, amin. Wa yahfadhu dinana, dan Allah menjaga agama kita, min syarri kulli mu'anidin sabbab, dari keburukan setiap orang-orang yang menentang, ya, dan yang suka mencela. Wa yu'idu dinal hanifa bi usbatin, dan Allah menolong agama yang lurus ini dengan sekelompok mutamassikin bi sunnatin, yang berpegang dengan sunnah Nabi, wa kitabi, dan kitab. Silakan adzan dulu ya akhi, baru kita selesaikan ini sebentar. Setelah itu khataman, sudah khatam kita. Iya. Wa yu'ayyidu ad-din al-hanifa bi 'usbatil mutamassikin bi sunnatin wa kitabi, dan Allah menolong agama Islam ini yang mulia ini, yang lurus ini, dengan sekelompok ulama yang berpegang dengan sunnah dan Quran. La ya'khuduna bi ra'yihim, mereka tidak memakai, maksudnya tidak mengambil pendapat mereka dan kias mereka, maksudnya yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Walahum ilal wahyaini khairu ma'abi, dan bagi mereka bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu sebaik-baik yang dipegang atau yang mereka pelajari dan mereka amalkan. Waqad akhbara al-mukhtaru anhum annahum ghuraba bainal ahli wal ashabi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, Rasulullah itu al-mukhtar yang dipilih oleh Allah sebagai nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa mereka ini, para ulama ini, mereka adalah ghuraba, orang-orang asing di antara keluarga dan sahabat-sahabat. Salaku tariqas salikina,
mereka meniti jalan orang-orang yang saleh, ilal huda, kepada petunjuk, wa masyaw ala minhajihim bisawabi, dan mereka berjalan di atas manhaj kebenaran itu, manhaj para nabi itu dengan benar. Min ajli dha ahlul ghuluwi tanafaru, oleh karena itu orang-orang yang berlebihan mereka akhirnya mereka marah-marah anhum, kepada para ulama itu. Faqulna laisa dha bi'ujabi, maka kami katakan itu tidak heran dan tidak aneh. Nafara alladziina da'ahum khairul wara ila id laqabuhu bisahirin kadzabi, bahwasanya orang-orang dahulu, yaitu orang-orang kafir zaman Nabi Muhammad SAW, yang diajak oleh sebaik-baik manusia itu Nabi Muhammad SAW, maka orang-orang kafir itu menggelari Nabi Muhammad sebagai tukang sihir dan pendusta. Ma'ilmihim bi amanatin wa diyanatin fihi wa makrumatin wa sidqi jawabi, padahal mereka tahu bahwa Nabi itu sallallahu alaihi wasallam amanah, orang yang amanah, tidak pernah khianat, dan orang yang memiliki akhlak yang baik dan mulia dan jujur ya dalam ucapan dan jawaban. Sallallahu alaihi ma habbas sabah ma habas siba. Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang angin bertiup, wa ala jami'il al wal ashabi, dan untuk seluruh keluarga dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, ini syairnya, yang menulis syair ini Syekh Mullah Imran. Ada pertanyaan ya, Pak? Hatam sudah. Jadi insyaallah mulai kapan ya? Ya, pertemuan berikutnya kita mengkaji kitab akhlak. Ya, akhlak apa itu? Ahadithul akhlak. Karya Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad. Ya, kita perlu ya kawan, karena kita sudah belajar akidah, tafsir, tauhid, fikih, sirah. Saya maksudnya. Tapi saya belum bahas akhlak. Akhlak. Maka perlu ya kawan, karena bab akhlak ini penting sekali. Dan bukunya Syekh Abdul Razzaq itu Ahadithul Akhlak itu mudah dipahami. Dan yang istimewa buku itu tidak menukil kecuali hadis-hadis yang sahih. Tidak ada hadis yang dhaif. Sehingga direkomendasikan. Maka saya anjurkan antum untuk membeli buku Ahadithul Akhlak karya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.